Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rafian dengan NIM 24360002. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi konstruksi pelabuhan jeti di kawasan pesisir laut Kalimantan Timur di Berau. Presentasi ini saya lakukan guna untuk pemenuhan ujian tengah semester ganjil 2024-2025 Manajemen Operasi Teknologi Pelaksanaan dan Pemeliharaan Berkelanjutan dengan dosen pengampu Dr. Tania Endah Bakti, STMT. Baik, saya akan menjelaskan pentingnya teknologi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan air. Teknologi memang berperan penting dalam pelaksanaan konstruksi bangunan air seperti bendungan, saluran irigasi, waduk, jaringan drainase, tanggul banjir, dan instalasi pengolahan air. Dengan semakin kompleksnya teknologi kebutuhan dan tantangan di bidang sumber daya air, penggunaan teknologi modern menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi keamanan dan keberlanjutan proyek. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa teknologi sangat penting dalam konstruksi bangunan air. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan perencanaan. Teknologi seperti drone, GIS, dan Building Information Modeling membantu memperoleh data topografi, hidrografi, dan geoteknik secara lebih akurat. Lalu ada efisiensi waktu dan biaya. Peralatan modern seperti ekskavator, teknologi prefabrication, serta alat pengukur yang terintegrasi digital mampu mempercepat pekerjaan konstruksi. Lalu, menjamin kualitas dan keandalan bangunan. Teknologi pengujian seperti non-destructive test atau NDT, sensor monitoring, dan sistem kontrol mutu digital memastikan material dan struktur bangunan air ini memenuhi standar. Lalu ada meningkatkan keselamatan kerja, yaitu sistem safety monitoring, alat berat otomatis, serta penggunaan teknologi robotik yang membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja di lokasi konstruksi. Lalu ada pengawasan manajemen proyek yang lebih baik. Aplikasi manajemen konstruksi dan sistem IoT memudahkan pengawasan dalam pekerjaan proyek. Lalu, mendukung keberlanjutan dan ramah lingkungan. Teknologi memungkinkan penggunaan material ramah lingkungan, perhitungan dampak lingkungan lebih akurat, serta desain struktur yang optimal. Jadi, teknologi adalah elemen krusial dalam konstruksi bangunan air karena dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, keselamatan kualitas, serta keberlanjutan proyek. Dengan memanfaatkan teknologi modern, proyek bangunan air dapat dilaksanakan lebih cepat, lebih aman, dan lebih andal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, relevasi teknologi dengan tantangan iklim di Indonesia. Indonesia menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata, ditandai oleh pola cuaca ekstrem yang sebelumnya sulit diprediksi. Beberapa tantangan utama yang meliputi: 1. Peningkatan frekuensi banjir dan curah hujan ekstrim. Perubahan iklim ini menyebabkan curah hujan lebih intens dalam waktu singkat, debit sungai meningkat tiba-tiba, resiko kegagalan infrastruktur meningkat. Teknologi seperti sistem peringatan dini berbasis sensor, hydrological modeling, dan real-time monitoring sangat penting untuk memprediksi dan mengelola risiko banjir secara lebih akurat. Lalu yang kedua, kekeringan berkepanjangan di beberapa wilayah. Selain banjir, banyak wilayah di Indonesia yang mengalami kekurangan air pada musim kemarau. Hal ini berpengaruh pada kebutuhan irigasi dan pasokan air bersih. Lalu perubahan pola hidrologi dan degradasi lingkungan. Perubahan iklim mengubah pola aliran sungai, tinggi muka air tanah, dan kondisi das. Teknologi yang mungkin bisa digunakan seperti GIS, pemantauan satelit, serta drone survei menjadi penting untuk memetakan daerah rawan longsor, memantau perubahan risiko tutupan lahan maksud saya, lalu mengidentifikasi risiko terhadap infrastruktur air. Lalu relevasi dengan kebutuhan infrastruktur bangunan air saat ini di Indonesia. 1. Kebutuhan bendungan dan waduk yang lebih adaptif. Indonesia memerlukan infrastruktur yang mampu menampung volume air lebih besar akibat banjir yang sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, lalu menyediakan cadangan air saat kekeringan berkepanjangan di beberapa wilayah di Indonesia. Teknologi desain adaptif, simulasi struktur, dan analisis hidrologi modern sangat penting dalam pembangunan bendungan yang aman dan tahan perubahan iklim. Lalu pengelolaan irigasi modern untuk kebutuhan pangan. Sektor pertanian masih bergantung pada sistem irigasi konvensional yang sering tidak efisien. Ada beberapa teknologi yang membantu dalam mengelola irigasi modern untuk ketahanan pangan, yaitu pengatur buka tutup pintu air secara otomatis, mendeteksi kebutuhan air tanah, lalu mengurangi kehilangan air akibat kebocoran. 3. Peningkatan kualitas dan cukupan air bersih. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkat kebutuhan sistem air bersih. Maksud saya meningkatkan kebutuhan sistem air bersih. Inovasi yang diperlukan untuk menanggulangi itu yaitu water treatment berbasis membran, deteksi kebocoran jaringan pipa dengan sensor, lalu supervisory control and data acquisition.
membuat sistem lebih andal dan efisien. Lalu yang terakhir ada infrastruktur drainasi perkotaan yang cerdas. Banjir di kota-kota semakin sering terjadi akibat hujan ekstrem dan buruknya sistem drainase. Ada teknologi yang bisa menanggulangi itu yaitu smart drainase system, sensor debit dan volume air, lalu model prediksi genangan yang membantu kota merespon banjir secara tepat dan tepat. Jadi teknologi memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap tantangan iklim di Indonesia dan kebutuhan infrastruktur bangunan air modern. Dengan teknologi, perencanaan dan pengelolaan air dapat menjadi lebih adaptif, efisien, dan tangguh terhadap perubahan cuaca ekstrim. Penerapan teknologi bukan hanya meningkatkan kinerja sebuah konstruksi bangun air, tetapi juga menjadi kunci ketahanan air nasional di masa depan. Lalu teknologi pelaksanaan konstruksi. Teknologi pelaksanaan konstruksi adalah seluruh metode, proses, peralatan, sistem, dan inovasi teknis yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan pekerjaan konstruksi secara lebih efektif dan efisien, aman, dan berkualitas. Teknologi ini mencakup penerapan perangkat keras, alat atau mesin, perangkat lunak, software perencanaan dan pengendalian, serta prosedur kerja modern yang mendukung keberhasilan pembangunan suatu infrastruktur. Dalam penggunaan teknologi pelaksanaan konstruksi, ini bertujuan untuk satu, meningkatkan produktivitas pekerjaan, mengurangi risiko kesalahan dan kecelakaan, menjamin kualitas dan ketahanan struktur, mempercepat waktu penyelesaian proyek, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu material, tenaga, dan biaya. Teknologi ini dapat berupa mesin dan alat berat modern seperti ekskavator otomatis, kren yang smart crane, atau sensor alat. Lalu software konstruksi, yaitu BIM, CAD, JIS, lalu manajemen proyek digital. Selain itu juga metode konstruksi inovatif seperti prefabrikasi, metode modular, atau penggunaan drone. Lalu teknologi kontrol mutu dan monitoring itu ada NDT, IoT, serta sensor geoteknik. Dengan kata lain, teknologi pelaksanaan konstruksi merupakan integrasi antara inovasi teknis dan manajemen proyek yang memungkinkan proses pembangunan berlangsung lebih aman, cepat, efisien, serta mampu menghadapi tantangan modern, termasuk kondisi lingkungan dan perubahan iklim. Lanjut, elemen utama teknologi pelaksanaan konstruksi. Dalam pembangunan jeti, ada elemen utama dalam pembangunannya. Pembangunan jeti sendiri merupakan pekerjaan konstruksi kelautan atau marine construction yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena dipengaruhi oleh kondisi perairan, gelombang pasang surut, dan dasar dan tanah atau kontur tanah, dasar laut, serta kebutuhan transportasi laut lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi pelaksanaan konstruksi yang tepat. Elemen utama tersebut meliputi peralatan atau equipment. Peralatan merupakan komponen kunci dalam pekerjaan konstruksi jeti, terutama karena banyak pekerjaan yang dilakukan di lingkungan laut. Salah satu peralatan utama yang digunakan yaitu crane bridge atau floating crane untuk mengangkat dan memasang tiang pancang atau pile atau elemen struktur lainnya yang nantinya akan dipasang di atas air. Lalu vibro hammer atau hydraulic hammer ini digunakan untuk memancang tiang baja di dasar laut. Lalu piling bridge atau kapal kerja yang membawa alat pancang serta memfasilitasi pekerja untuk pemancangan. Ada juga derrick bridge untuk mengangkat girder, beam, atau deck jetty. Lalu ada survey equipment, yaitu GPS hidrografik, echo solder, yang digunakan untuk memastikan elevasi, posisi, dan kedalaman yang akurat. Lalu concrete batching plan atau concrete pump. Concrete pump ini jika di darat sih, untuk pekerjaan beton struktur jeti. Jadi, peralatan menentukan kecepatan, ketepatan, dan keamanan konstruksi jeti yang berada di lingkungan laut terbuka. Lalu ada metode kerja atau work method. Metode kerja menjelaskan tata cara pelaksanaan konstruksi agar efisien dan sesuai spesifikasi. Metode kerja umum pada pembangunan jeti yaitu survei hidroseoceanografi dan pemetaan dasar laut. Nantinya untuk mengetahui kondisi arus, kedalaman, dan jenis tanah yang ada di dasar laut. Lalu pemancangan tiang atau piling work itu menggunakan vibro hammer atau drop hammer di atas ponton. Lalu pemasangan pile cap atau headstock itu menjadi penghubung antara tiang pondasi. Lalu ada pemasangan struktur atas atau superstruktur meliputi girder, deck slab, fender system, wallboard, dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu pekerjaan penguatan dan pelindungan pantai seperti framement, breakwater, atau shore protection menggunakan batu atau geotekstil. Metode kerja harus mempertimbangkan cuaca laut, pasang surut, resiko gelombang, serta keselamatan alat dan pekerja. Lalu yang ketiga ada tenaga kerja atau manpower. Pembangunan jeti membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan terlatih di bidang konstruksi laut. Komponen tenaga kerja yaitu operator alat berat laut,
yaitu crane bridge operator, piling bridge operator. Lalu diver atau penyelam profesional untuk inspeksi bawah laut guna mengecek kedalaman atau kontur tanah bawah laut. Lalu rigger, welder, dan fitter, serta ahli geoteknik dan ahli struktur kelautan. Lalu marine engineer dan safety officer. Keterampilan khusus dan sertifikasi misalnya rigid, diving, dan welding sangat penting karena pekerjaan berlangsung di area berisiko tinggi, yaitu di dasar laut. Lalu pengendalian mutu atau quality control. Pengendalian mutu memastikan jeti memiliki kekuatan, ketahanan korosi, dan stabilitas dalam jangka panjang. Aspek QC pada jeti sendiri yaitu uji material, yang nantinya dilakukan uji beton, lalu uji baja anti korosi, coating, dan baut laut. Lalu pengujian tiang panjang, yang nantinya akan dilakukan PDA test, integrity test, dynamic loading test. Lalu survei posisi dan elevasi secara berkala. Lalu kontrol ketebalan beton cover untuk mencegah korosi. Lalu pemeriksaan sambungan dan las oleh NDT, non-destructive testing. Infrastruktur laut rentan korosi, abrasi, dan beban dinamis sehingga QC menjadi sangat kritis. Yang kelima ada keselamatan kerja atau safety management. Konstruksi jeti memiliki resiko tinggi karena lokasi pekerjaan di atas laut, menggunakan peralatan besar dan dipengaruhi kondisi cuaca. Aspek ketiga utama dalam pembangunan jeti yaitu marine safety procedure, di mana penggunaan lift jacket, lift body, komunikasi radio. Lalu permit to work untuk pekerjaan pemancangan dan pengangkatan berat, pengawasan cuaca dan gelombang. Jadi nanti dia akan mencegah apabila terjadi angin kencang atau ombak tinggi agar pekerjaan bisa dihentikan sementara. Fall protection untuk pekerjaan di ketinggian, emergency response plan, evakuasi darurat di laut, pemeriksaan alat berat sebelum operasi. Kecelakaan di air dapat sangat fatal sehingga penerapan K3 adalah prioritas utama dalam pekerjaan pembangunan jeti. Pembangunan jeti membutuhkan integrasi antara peralatan tepat, metode kerja yang terencana, tenaga kerja terampil, pengendalian mutu ketat, dan sistem keselamatan yang kuat. Kelima elemen tersebut menjadi fondasi penting agar jeti yang dibangun memiliki kualitas tinggi, aman, dan mampu berfungsi optimal dalam jangka yang panjang. Hubungan dengan efisiensi waktu, biaya, dan keberlanjutan proyek. Pembangunan jeti membutuhkan koordinasi yang baik antara elemen pelaksanaan konstruksi. Setiap elemen memiliki dampak langsung terhadap waktu pelaksanaan, biaya proyek, serta keberlanjutan sustainability struktur dalam jangka panjang. Yang pertama peralatan, yaitu efisiensi waktu dan biaya. Hubungan dengan waktu, peralatan yang tepat seperti crane bridge, wibu hammer, pile driver modern dapat mempercepat proses pemancangan dan pemasangan struktur, mengurangi waktu tunggu antar tahap kerja, meminimalkan keterlambatan akibat gangguan teknis. Contohnya, crane bridge dengan kapasitas besar dapat mengangkat elemen struktur dalam satu kali angkat, sehingga memperpendek durasi kerja di laut. Hubungannya dengan biaya yaitu peralatannya efisien, menurunkan biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja karena waktu kerja lebih singkat, dan biaya resiko kerusakan alat atau kesalahan pemasangan. Peralatan yang tidak tepat justru menyebabkan pemborosan dan pekerjaan ulang atau rework. Hubungan dengan keberlanjutan, peralatan modern yang hemat energi dan berpresisi tinggi, mengurangi emisi dan polusi, mengurangi resiko kerusakan lingkungan laut, misalnya meminimalkan getaran berlebihan saat pemancangan. Lalu hubungan metode kerja dengan efisiensi proses dan keandalan struktur maksud saya. Hubungan dengan waktu, metode kerja yang tersusun dan terstandarisasi mempercepat tahapan mobilisasi, pemancangan tiang dengan toleransi tinggi, pemasangan struktur atas tanpa banyak koreksi. Metode kerja yang buruk menyebabkan delay atau terutama di lingkungan laut yang sangat bergantung pada cuaca. Hubungan dengan biaya, metode kerja yang tepat mengurangi pekerjaan ulang, pemborosan material, waktu penyewaan ponton dan crane bridge. Hubungan dengan keberlanjutan, metode kerja yang mempertimbangkan kondisi oceanografis akan mengurangi dampak pada ekosistem laut, menghasilkan struktur yang lebih tahan terhadap korosi, gelombang, dan beban dinamis. Hubungan tenaga kerja dengan produktivitas dan keselamatan operasional. Hubungan dengan waktu, tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi dapat bekerja lebih baik dan cepat serta akurat, tidak sering melakukan kesalahan teknis, lebih responsif terhadap perubahan kondisi laut. Hubungannya dengan biaya, tenaga kerja ahli memang memiliki biaya lebih tinggi, tetapi mengurangi banyak kesalahan, mengurangi risiko kerusakan material laut ataupun alat, mempercepat penyelesaian proyek sehingga biaya operasional berkurang. Hubungan dengan keberlanjutan, SDM yang paham tentang marine construction akan menerapkan teknik yang lebih aman bagi lingkungan, melakukan pekerjaan struktur yang lebih presisi sehingga umur jeti bakal lebih panjang.
Lalu pengendalian mutu dengan ketahanan struktur dan minim rework. Hubungannya dengan waktu, kontrol mutu yang baik memastikan tidak terjadi rework atau pekerjaan ulang akibat kesalahan pemasangan atau material cacat. Proses konstruksi berjalan lebih lancar tanpa koreksi besar. Rework di laut sangat menyita waktu dan sulit dilakukan. Lalu hubungannya dengan biaya, QC yang kuat menghindari biaya tambahan dan pekerjaan ulang, menjaga kualitas material sehingga tidak menjadi kegagalan struktur. Hubungannya dengan keberlanjutan, jeti yang dibangun dengan mutu terjamin akan memiliki umur pakai lebih lama, memerlukan perawatan minimal, mengurangi kebutuhan perbaikan besar yang berdampak pada lingkungan. Yang kelima, kesalahan kerja ketiga dengan menghindari kerugian waktu dan biaya. Hubungan dengan waktu, penerapan ketiga mengurangi kecelakaan kerja yang dapat menghentikan proyek, kerusakan alat yang menyebabkan downtime, gangguan operasional di laut. Hubungannya dengan biaya, kecelakaan kerja dapat menyebabkan biaya pengobatan atau kompensasi, kerusakan alat, keterlambatan proyek. Nantinya kalau proyek terlambat, biaya operasional bakal melonjak. Oleh karena itu, investasi pada sistem ketiga justru menurunkan biaya total proyek. Hubungannya dengan keberlanjutan, proyek yang aman meminimalkan tumpahan minyak, limbah atau kerusakan laut akibat kecelakaan, menjadi lebih berkelanjutan secara sosial karena pekerja terlindungi. Konstruksi bangunan air jeti. Definisi dan klasifikasi jeti. Definisi jeti, jeti adalah struktur tambahan yang dibangun di tepi perairan untuk memfasilitasi kegiatan bongkar muat kapal dan aktivitas lainnya di pelabuhan. Klasifikasi jeti, jeti dapat diklasifikasikan menjadi jeti permanen dan non-permanen berdasarkan jenis konstruksi dan material yang digunakan. Lalu fungsi jeti, jeti berfungsi untuk melindungi kapal dari ombak, arus, dan angin serta memfasilitasi aktivitas bongkar muat dan manuver kapal di pelabuhan. Berikut gambar jeti permanen, di mana di sini ada struktur bawahnya, lalu ada struktur atasnya. Berikut adalah lokasi jeti yang akan dibangun yang berada di Kalimantan Utara. Lalu kondisi existing, proyek ini berlokasi di kawasan pesisir Lati, Berau, Kalimantan Timur. Saat ini di lokasi tersebut telah terdapat jeti non-permanen yang digunakan untuk bongkar muat kapal tongkang batubara berkapasitas 5.000 ton. Kondisi jeti saat ini sudah cukup tua dan memerlukan perbaikan yang signifikan agar dapat terus beroperasi. Area pelabuhan saat ini hanya memiliki jalan penghubung yang masih berupa jalan tanah dan perlu ditingkatkan kualitasnya untuk menunjang aktivitas bongkar muat yang semakin padat. Topografi dan batimetri di lokasi telah selesai dipetakan, sementara investigasi tanah masih dalam proses pengerjaan. Berikut survei topografi dan batimetri. Survei topografi dan batimetri telah dilakukan di area rencana pembangunan jeti PT Indo Pusaka Berau Lati. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data elevasi dan kedalaman dasar laut di lokasi yang digunakan untuk perancangan struktur. Hasil survei menunjukkan kondisi topografi area cukup bervariasi, dengan elevasi tanah berkisar antara 2–5 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, kedalaman dasar laut di sekitar area jeti mencapai 8–12 meter. Data ini akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan desain struktur jeti yang sesuai dengan kondisi di lokasi. Berikut ini datanya. Setelah melakukan survei topografi, selanjutnya yaitu Soil Investigation atau SPT. Investigasi tanah SPT, yaitu tim ahli sedang melakukan uji penetrasi standar SPT untuk mengetahui karakteristik tanah di lokasi proyek. Hal ini penting untuk memastikan struktur jeti yang dibangun dapat berdiri kokoh dan aman. Lalu pengambilan sampel tanah. Sampel tanah yang diambil dari uji penetrasi standar akan dianalisa di laboratorium untuk menentukan sifat fisik dan mekanis tanah, seperti kepadatan, kohesi, dan sudut geser dalam. Lalu analisis data tanah. Data hasil investigasi tanah akan dianalisis secara rinci oleh tim ahli geoteknik. Analisis ini akan digunakan sebagai dasar yang nantinya menentukan desain fondasi jeti yang tepat dan aman. Lalu selanjutnya dilakukan juga survei pasang surut. Survei pasang surut merupakan langkah penting dalam perencanaan jeti di Lati. Data pasang surut akan digunakan untuk menganalisa elevasi muka air, arah, dan kecepatan arus yang akan mempengaruhi desain struktur jeti, serta nantinya juga akan digunakan dalam metode pengerjaan. Pengukuran pasang surut dilakukan secara berkala di lokasi proyek selama beberapa siklus bulan untuk mendapatkan data yang akurat. Hasil survei pasang surut akan dianalisa menggunakan metode harmonik untuk mendapatkan periode, amplitudo, dan fase dari komponen-komponen pasang surut utama. Data ini selanjutnya akan menjadi salah satu input penting dalam perhitungan beban hidrodinamik pada struktur jeti.
Selanjutnya, analisis desain jati permanen. Yang pertama yaitu desain struktur, penentuan spesifikasi komponen struktur jati. Yang kedua, analisis beban, perhitungan beban yang bekerja pada jati, yang nantinya itu akan mempengaruhi bahan yang akan digunakan untuk pembuatan pondasi pada jati. Lalu pemodelan struktur, simulasi komputer untuk menganalisa kekuatan struktur. Timasi desain, yaitu penyesuaian desain untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Dalam proses analisis desain jati permanen, tim teknis akan melakukan serangkaian aktivitas melalui dan penentuan spesifikasi komponen struktur, perhitungan beban yang bekerja, pemodelan struktur dengan simulasi komputer, hingga optimasi desain untuk memastikan struktur jati yang dibangun kuat dan aman. Setiap tahapan analisis akan dikaji secara mendalam agar diperoleh solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan kondisi lapangan. Berikut desain atau gambar yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan jeti. Selanjutnya, analisa perilaku struktur jeti. Analisa perilaku struktur jeti sangat penting untuk memastikan keamanan dan kestabilan konstruksi. Faktor-faktor seperti beban gelombang, arus, dan tanah dasar harus dipertimbangkan dalam analisis ini. Dengan menggunakan metode elemen hingga kita dapat memprediksi respons struktur jeti terhadap berbagai kondisi lingkungan. Analisa perilaku struktur jeti juga mencakup evaluasi tegangan, deformasi, dan frekuensi natural struktur. Hari ini memungkinkan kami untuk mengoptimalkan desain dan memastikan ketahanan struktur terhadap beban yang diperkirakan. Analisis kapasitas izin struktur pada jeti. Analisis kapasitas izin struktur jeti merupakan langkah penting untuk memastikan keamanan dan stabilitas struktur jeti. Hal ini melibatkan perhitungan beban maksimal yang dapat ditanggung oleh struktur. Pertimbangan faktor-faktor seperti beban vertikal, beban lateral, dan kondisi lingkungan. Analisis ini akan menentukan apakah struktur jeti mampu menahan berbagai kondisi pembebanan yang mungkin terjadi selama masa operasinya. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk merencanakan dimensi dan spesifikasi konstruksi yang memadai, sehingga dapat mencegah kegagalan struktur di masa mendatang. Berikutnya metode elemen hingga LISA. Kemampuan analisis lanjutan. LISA atau Lattice Structural Analysis adalah perangkat lunak berbasis metode elemen hingga dapat melakukan analisis struktur dengan kemampuan-kemampuan yang sangat komprehensif, termasuk analisa nonlinear, dinamik, dan faktor keamanan. Lalu pemodelan struktur detail. Dengan LISA, struktur jati dapat dimodelkan secara detail, termasuk geometri material dan pembebanan, sehingga diperoleh hasil analisis yang akurat dan dapat diandalkan. Visualisasi hasil analisis. LISA menyediakan visualisasi hasil analisis yang lengkap, memungkinkan engineer untuk mengidentifikasi dan menganalisis perilaku struktur secara komprehensif. Pemodelan struktur jati dengan LISA. Dalam penganalisis perilaku struktur jati digunakan metode elemen hingga menggunakan perangkat lunak LISA. Perangkat lunak ini memungkinkan pemodelan struktur jati yang kompleks dengan berbagai pembebanan dan kondisi batas. Nantinya ada 3 yang akan dianalisa, yaitu geometri. Pemodelan geometri struktur jati yang akurat termasuk dimensi, sudut, dan detail konstruksi. Lalu material. Penentuan sifat material seperti modulus, elastis, kekuatan, dan massa jenis yang sesuai dengan desain jati. Lalu pembebanan. Penerapan beban-beban yang sesuai termasuk beban gelombang, arus, angin, maupun bahan operasional. Setelah pemodelan geometri, material, dan pembebanan, analisa LISA akan menghasilkan respons struktur seperti tegangan, deformasi, dan gaya dalam yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kestabilan struktur jati. Hasil analisis struktur jati. Hasil analisis struktur jati menggunakan metode elemen hingga LISA menunjukkan bahwa struktur jati mampu menahan beban yang diberikan dengan baik. Analisa mendetail terhadap tegangan, deformasi, stabilitas struktur, memberikan wawasan penting untuk memastikan keamanan dan ketahanan struktur jati tersebut. Dari hasil analisa diperoleh skor-skor seperti berikut. Tegangan maksimumnya mendapat skor 5. Analisa ini memperlihatkan tegangan maksimal pada struktur sebesar 5 MPa, jauh di bawah kekuatan bahan yang digunakan. Lalu deformasi maksimum di sini memperoleh 25. Deformasi maksimum terjadi pada struktur jati hanya 25 mm, menunjukkan kekuatan struktur yang memadai. 90 untuk faktor keamanan. Berdasarkan hasil analis, faktor keamanan struktur jati mencapai 90%, jauh di atas standar keamanan yang disyaratkan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan struktur jati mampu menahan beban dengan baik dan memenuhi kriteria keamanan yang dipersyaratkan. Hal ini memberikan keyakinan bahwa struktur jati tersebut dapat berfungsi dengan baik dan aman dalam jangka panjang. Simpulan, melalui perencanaan dan analisis yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa struktur jati permanen dan non-permanen yang memiliki karakteristik pertimbangan yang berbeda
Analisis perilaku struktur penggunaan metode elemen hingga LISA menunjukkan keadaan struktur dalam menahan beban dan memenuhi kriteria keamanan. Saran, untuk pengembang lebih lanjut, disarankan untuk mempertimbangkan faktor lingkungan, biaya konstruksi, dan kemudahan pemasangan dalam memilih jenis jeti yang sesuai. Selain itu, pemilihan berkala juga penting untuk menjaga integritas struktur jeti dalam jangka panjang. Regulasi yang digunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan jeti permanen. Struktur dasar atau pondasi tiang panjang atau konstruksi beton yang digunakan untuk struktur dasar daripada jeti permanen. Lalu bangunan atas atau deck, bollard, dan fasilitas tambahan. Lalu di bawahnya ada perlindungan, yaitu pemecah gelombang dan penahan arus. Perencanaan jeti permanen membutuhkan perhatian pada struktur dasar seperti pondasi tiang atau pondasi tiang panjang atau konstruksi beton. Lalu bangunan atas seperti dek, bollard, dan fasilitas tambat juga harus didesain dengan baik. Selain itu, perlindungan terhadap gelombang dan arus juga menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembuatan jeti permanen. Perencanaan jeti non-permanen. Struktur sederhana. Jeti non-permanen memiliki struktur yang relatif sederhana dan mudah untuk dibangun, terbuat dari bahan-bahan yang dapat dengan mudah didapatkan, seperti kayu ataupun beton tapi yang tidak tebal. Biaya lebih rendah. Penggunaan bahan-bahan sederhana dan struktur yang lebih sederhana membuat biaya konstruksi jeti non-permanen jauh lebih murah dibanding dengan jeti permanen. Lalu fleksibilitas tinggi. Jeti non-permanen dapat dipindahkan atau dibongkar dengan mudah sesuai kebutuhan, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaannya.